Jadi menurut Babe, kerajaan Sriwijaya itu ada apa enggak? Nggak ada. Oh, kagak ada. Nggak ada. Sedangkan yang bernama Majapahit itu 1295 itu kan pendirinya adalah seorang Muslim. Raden itu artinya pemuka agama. Kemudian diresap dalam bahasa Jawa menjadi gelar menak. Iya. Tapi itu adalah pemuka agama. Raden Wijaya. Iya. Terus Hayam Wuruk. Iya. Hayam Wuruk anak-anaknya Islam tapi anaknya yang cewek kawin dengan Bre Wirabumi, itu Parekrek. Iya. Atau Parigi, orang Betawi bilang itu beragama Katolik. Iya. Ya kan? Jadi kerajaan Majapahit itu adalah monoteis. Oke. Dan tidak ada kerajaan yang menguasai wilayah. Ya istananya aja, ya kan? Dia punya emas, tapi deposit emasnya rendah. Jadi dia kan cuma berusia 184 tahun aja kerajaan Majapahit. Dia tidak punya labuhan. Wirabumi Ranggalawe dari Tuban menyerang Majapahit. Itu karena Majapahit mencoba menguasai Tuban, nggak bisa. Pelabuhan itu dikuasai oleh zona ekonomi. Pelabuhan. Jadi menurut Babe tidak pernah ada juga yang namanya kerajaan Majapahit yang besar itu? Enggak kecil, Pak. Kerajaan kecil. Karena ada yang namanya Mahapati Gajah Mada yang ada, tapi penaklukan sampai kemana-mana nggak ada itu. Sumpah Palapa kan. Iya. Yang sekarang itu Sumpah Palapa itu dilakukan ketika Gajah Mada usianya 69. Kan di zaman Hayam Wuruk. Iya. Usianya sudah tua beliau. Beliau itu bersumpah menurut Negara Kertagama. Iya. Negara Kertagama ditulis 238 tahun setelah sumpah. Kan sulit saya mempercayainya. I see. Dalam bahasa Malaysia tidak semasa lah, Cek. Ya kan, mestinya kan semasa. Nggak semasa. Jadi dikatakan saya tidak akan makan palapa. Palapa itu daun mint yang anget. Oke, iya. Mint. Iya. Sebelum Bukan kelapa, bukan ya? Bukan. Oke. Sebelum menaklukkan kerajaan Nusantara, di mana kerajaan Nusantara? Oke. Sebelum menaklukkan Temasek, Singapura kagak confirm sama Malaysia tuh bahwa dia pernah dikuasai oleh Majapahit dan rupa-rupa kerajaan yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Tumasik. Iya, Tumasik atau Temasek. Temasek juga ya? Iya, Karena saya tahu Temasek itu holding company-nya Singapura. Iyalah. Nah, itu nggak ada. Jadi bukan saya tidak bangga Majapahit itu, tetapi kan buktinya kagak ada dan tidak confirm, berbeda dengan kerajaan Pagaruyung yang pada waktu abad ke-13 seorang warga Pagaruyung namanya Bagindo Ali, mulanya dia berniat menyebarkan Islam dan berdagang, akhirnya dia membangun kerajaan Zulu. Kerajaan Zulu di Filipina. Yes. I see. Keberadaan kerajaan Zulu ini confirm dan diakui baik oleh Nur Meswari maupun oleh Duterte. Oke. Abad 15 Raja Sulaiman pergi ke tempat yang sekarang namanya Manila. Dia membuat power system yang namanya Vi Amanila. Itulah kota Manila. Oke. Confirm bahkan Vi Amanila itu dari bahasa Arab. Iya. Manila dari Vi Amanila. Apa artinya Vi Amanila dia? Selamat lah gitu. Oke. Kan? Yeah. Diselamatkan Tuhan lah. Yeah. Jadi Presiden Marcos membuat patung bagi Raja Sulaiman. Membuat gate untuk memperingati itu. Ini kan nggak ada pengakuan dari Singapura bahwa dia pernah menguasai Temasek. Oke. Gitu Pak. Jadi itu pembuktian nggak ada. Jadi kita digoyang dari dongeng ke dongeng, Karena itu kalau Anda menguasai dongeng, Anda jadi tokoh. Oke. Dan itulah jalan pikiran bekerja, nggak usah pakai perencanaan, nggak pakai apa. Pengaruh pengajaran sejarah yang isinya penuh sesak dengan dongeng itu sangat berpengaruh.